Ini anak istri nggak makan di rumah gara-gara duit kalian habis ke judi. Bandar judi makan enak dari duit anak istrimu. Jadi kalian mau nggak aku kasih tahu gimana caranya kalian bisa berhenti main judi? Sekarang aku baru tahu, ternyata lebih baik main judi pakai duit sendiri daripada main judi pakai duit rakyat. Oi, dedak basah. Kalian orang-orang yang gak ada kerjaan nonton video ini. Buat kalian pejudi-pejudi handal yang udah habis harta kalian maupun harta keluarga kalian. Cemana? Udah mau tobat kalian? Belum juga. Udah tobat lah kalian. Gak kasihan kalian sama keluarga kalian. Dimana-mana orang susah yang disedekahin. Ini bandar judi pula yang kalian sedekahin. Ini anak istri gak makan di rumah gara-gara duit kalian habis ke judi. Bandar judi makan enak dari duit anak istrimu. Jadi kalian mau gak aku kasih tahu gimana caranya kalian bisa berhenti main judi? Jadi bandar lah kalian. Kan kalian jadi berhenti. Tapi kalian ngajak-ngajak orang main judi jadinya. Judi. Gak habis-habisnya penyakit menular di masyarakat ini. Makin banyak yang kena aku tengok dan sekarang makin parah. Kalau ada vaksin judi kurasa udah banyak orang tua yang rela nyuntikkan vaksin judi ini sama anaknya yang pejudi. Sebenarnya salah gak sih main judi ini? Kalau cerita agama ya udah pasti dilarang main judi nih. Jelas berdosa. Tapi kenapa di luar negeri dilegalkan judinya sedangkan di Indonesia enggak? Ya ibarat rumah kalian dan sama rumah orang lain, kan aturannya beda. Kalau nggak senang kalian tinggal di rumah kalian, ya pergilah kalian ke rumah orang sana. Tapi kalau menurutku di luar negeri kenapa dilegalkan? Mungkin karena masyarakatnya lebih tertib aja. Kalau kalah judi, ya udah tanggung jawab sama masalahnya sendiri dan nggak nyusahin orang lain. Kalau di sini, dia yang udah kalah judi, keluarga anak istrinya, sampai kawan-kawannya pun susah gara-gara dia. Jadi mungkin karena meresahkan, makanya judi ini dilarang di Indonesia. Tapi kenapa pastinya dilarang? Coba kalian riset sendirilah. Udah besarnya kalian. Nah, karena judi ini salah satu penyakit yang meresahkan warga Indonesia, di video cakap berak kali ini, aku mau ngasih tips buat kalian yang pengen kali berhenti yang namanya main judi. Nah, buat kalian yang gak main judi, ya kalau kalian mau nonton silakan. Gak kalian tonton pun juga gak apa-apa. Tapi paling enggak, kalian all in kan dulu sekali chip kalian ke tombol subscribe itu. Biar jangan cakap kalian aja yang lancar, break kalian pun juga lancar. Oke, langsung aja kita bahas. Masuk tips yang pertama. Sadari kalau kalian lagi kecanduan judi. Candu itu tahulah kalian artinya kan? Lebih kerasa ketagihan dari judi itu sendiri. Banyak pejudi yang gak sadar kalau dia lagi kecanduan judi. Kecanduan itu kayak kegemaran yang gak bisa lagi kalian kontrol secara sadar. Kalau main judi biasa aja bukan karena candu, contohnya kayak gini. Aku punya gaji 5 juta. Main judi lah aku 3 juta. Nah, gitu habis 3 juta ini dijudikan. Ya udah, dia berhenti. Bulan depan gajian baru main lagi. Istilahnya, dia yang punya kontrol atas dirinya sendiri. Kapan mau main dan kapan mau berhenti. Kalau udah kecanduan, udah habis pun uangnya tadi, nggak peduli dia. Kalau perlu ngutang, parahnya ada yang sampai jual istrinya untuk dapat uang biar bisa main judi. Kalau ini udah kecanduan namanya, udah nggak tertolong lagi kalian. Ada kalian yang kayak gini? Kalau ada, ya udah sadar diri aja lah. Oh iya, aku lagi kecanduan judi. Aku mau berubah lah biar nggak main judi lagi. Gitu baru bener. Bukan, oh iya, aku lagi kecanduan judi. Habis itu merenung, terus mikir, ya memang aku kecanduan judi. Lanjut main lagi lah. Kalau itu rusak lah kalian. Kapan berhentinya kalau gitu? Lanjut ke tips yang kedua. Cerita sama orang lain. Istilahnya, kalian boleh curhat sama orang lain yang kalian percaya. Entah itu sama pacar, atau istri kalian yang selama ini gak tahu berjudi, atau sama kawan-kawan kalian. Kalian bolehlah curhat apa aja yang kalian alami selama kalian berjudi nih. Udah apa aja yang habis kalian juali demi bermain judi. Mungkin dengan curhat ke orang lain kalian jadi lebih lega. Dan bakal lebih banyak dukungan untuk berhenti dari judi. Terus kalaupun kalian kepikiran buat main lagi, orang-orang yang udah tahu curhatan kalian bisa segera mencegah kalian untuk gak main judi lagi. Aku bilang kalian cerita sama kawan-kawan ataupun keluarga kalian, tapi janganlah yang sama-sama pejudi juga. Habis curhat bukannya berhenti, malah nanti dibilang, udahlah le, ngapain berhenti? Deposit lah lagi. Tak jadilah kalian berhenti. Kita lanjut ke tips yang ketiga. Jangan kontak dengan hal-hal berbau judi. Setelah kalian memutuskan untuk mau berhenti judi, segala akses ke judi itu kalian hindarilah. Nggak usah kalian pergi ke tempat orang main judi. Nggak usah juga kalian akses situs-situs judi. Biasanya kalau udah stop gini, ada perasaan-perasaan pengen main lagi. Jangan kalian jadi pembenar main game yang berbau judi dengan alasan, kan nggak pakai duit asli, pakai chip ecek-eceknya. Bentar aja kalian pikiran kayak gitu. Dari chip ecek-eceknya terus kalian ganti ke chip beneran. Kalau dasar pejudi, ya tetap pejudi.
Oke, tips yang keempat, cari kesibukan yang positif. Sekarang kalian carilah kesibukan baru, tentunya yang positif. Jangan arti semua positif kalian salah artikan, karena positif ini banyak artinya. Positif narkoba pun bisa, positif hamil karena lupa nyabut pun bisa. Pokoknya banyak lah. Itu memang bisa positif juga, tapi bukan itu maksudku. Tapi kegiatan-kegiatan yang positif maksudku. Macam olahraga atau musik, belajar bahasa juga bisa, atau kalian juga bisa bikin video atau konten YouTube. Bukan konten bokep ya. Ya tapi kalau memang sukanya konten bokep, ya udah kalian lanjutkan aja. Aku pun dukung. Setidaknya kalau memang kalian paten, udah bisa jadi aktor bokep. Keuntungannya kalian bisa dapat duit, bisa juga dapat kenikmatan. Nggak ada juga yang merugikan orang lain. Justru orang-orang akan terpuaskan hasratnya dengan aksi kalian. Lumayan, ada tambah-tambah bahan ngocok. Intinya, buat kesibukan yang buat pikiran kalian nggak mikirin judi. Tips yang terakhir, bantuan profesional. Kalau udah beberapa tips di atas nggak mempan juga untuk berhenti main judi, nggak salah juga kalian buat konsultasi ke dokter psikolog atau psikiater, bukan dokter hewan. Dokter juga itu, tapi kalian kan nggak hewan. Apa kalian mau jadi hewan juga biar bisa ke dokter hewan? Kalau memang iya, datanglah. Bilang aja kalau sekarang kalian berak di sembarang tempat, pasti kalian dianggap rabies. Pergi ke psikiater juga bukan berarti kita kena gangguan jiwa. Untuk konsultasi hal judi kayak gini pun juga bisa. Karena sekarang keseringan main judi online atau game online juga ada kategorinya di dunia kejiwaan. Namanya adiksi game online. Di sini kalian bisa konsul lah sama dokternya. Cemana biar bisa berhenti kecanduan game online. Khusus judi offline bisa nggak bang? Kalau ini tunggu azab dulu baru bisa berhenti. Aku pun heran. Emang masih ada lagi di kampung kalian yang masih judi offline? Lagian kalau masih ada yang main judi offline, udah pasti dia bapak-bapak yang pakai singlet di warung-warung kopi. Itu aja sih menurutku yang bisa jadi tips kalian berhenti main judi. Selain itu, kata-kata dari Bang Denny Slim di podcastnya Bang Denny Subargo bisa jadi referensi buat kalian yang mau berhenti judi. Yang isi pesannya, kalau menang judi itu dikasih di awal-awal, atau jadi bandar kalau mau menang. Tapi, salah satu cara paling ampuh untuk menang judi adalah berhenti main judi. Dan lebih baik kehilangan penasaran untuk menang daripada kehilangan orang-orang yang tersayang. Kalau kalian punya tips gimana berhenti main judi lainnya, bisa kalian bacotin aja di kolom komentar. Buat yang udah pensiunan judi, bisa kalian bantu komen buat junior-junior kalian yang belum tobat. Makasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like dan share ke kawan-kawan kalian. Aku Ardian, cakep beriak, take a break dulu. 早上好，中国！现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，但是《速度与激情》就比冰淇淋《速度与激情》